Hello smart learner, how are you this time? Never been better? Or great as always? Okay, so this time we are going to discuss just a bit about articles. Ya, artikel. Kali ini kita akan diskusi tentang artikel. Apa itu artikel ya? Ini adalah hal yang paling dasar saya kira ya. Yang paling dasar yang mungkin kita temukan in identifying on TOEFL ITP test ya. Masih tentang TOEFL test. Jadi beberapa bentuk dari artikel, identifikasi artikel itu akan kita temukan di soal structure utamanya ya, soal structure. Right, so we will discuss more about common articles. Ada 3 sebetulnya ya artikel dalam bahasa Inggris yang secara umum digunakan itu ada 3, yaitu the, a, dan an. Nah, gimana sih penggunaannya? Kita lihat dulu definisinya ya. Secara umum artikel itu apa sih? Artikel ini adalah bagian dari adjektif atau kata sifat. Nah, seperti kita pahami bersama, adjektif itu selalu menjelaskan noun ya. So mainly adjective modifies noun. Jadi sekali lagi, artikel ini adalah part of adjective atau bagian dari adjektif yang fungsinya sama seperti adjektif, yaitu menjelaskan noun. Dalam bahasa Indonesia, artikel ini diterjemahkan dengan kata sandang, gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Namun kita akan gunakan istilah artikel saja pada diskusi kali ini. Sekali lagi, ada 3 artikel yang umumnya digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu artikel a, an, dan the. Ini kelihatannya kecil, tapi penting ya. Tanpa the, tanpa a, tanpa an, kalimat kita akan kurang lengkap. Ya, akan grammatically incorrect. Apalagi kalau Anda terbiasa menulis jurnal berbahasa Inggris misalnya, tanpa ketiga artikel ini saya jamin jurnal Anda akan aneh dibaca ya, dan mungkin pembaca juga kurang bisa memahami, apalagi yang native speaker. Oke, go on to the next slide. Antara the, a, dan an kita akan bagi 2 terlebih dahulu, yaitu pembagian the dengan a atau an, gitu ya. Oke, so the, kita lihat dulu pemakaian the. Untuk artikel the sekali lagi digunakan untuk finite noun. Jadi untuk identify atau modify finite noun. Finite itu artinya pasti. Misalnya kita mengacu ke suatu benda yang kita sudah tahu reference-nya. Misalnya ya, saya akan bilang I need a new computer dengan I need the computer. Itu berbeda antara a dan the. Pada kalimat pertama, I need a new computer, kita hanya menyampaikan bahwa saya butuh komputer, tapi nggak tahu komputer yang mana, komputer siapa, bagaimana. Pokoknya saya butuh komputer baru. Dengan kalimat yang kedua, I need the computer, itu referennya pasti jelas. Ketika speaker menyampaikan I need the computer, nah tentu saja speaker sudah punya rujukan. Which computer? Komputer yang mana yang dituju speaker? I need the computer, sekali lagi itu referennya pasti. Itu yang kita sebut finite noun. Mungkin dia menunjuk atau mengacu, bermaksud, berpikir dia mungkin sudah memilih komputer tertentu, mungkin dia sudah punya gambaran begitu komputer yang mana yang dibutuhkan. Sudah punya kepastian bahwa dia butuh komputer A misalnya ya, dengan kapasitas tertentu. Jadi dia katakan I need the computer. What computer? This kind of computer misalnya. Oke, itu tadi the ya. Jadi kita gunakan artikel the, salah satunya adalah to modify finite noun. Kemudian kategori kedua untuk pemakaian the adalah musical instrument. Nah, umumnya penyebutan musical instrument seperti gitar, piano, saxophone, drum, dan yang lain sebagainya akan menggunakan artikel the guitar, the piano, dan yang lain-lain. Kemudian satu pola lagi yang menggunakan artikel the adalah bentuk-bentuk adjectives seperti the poor, the have, seperti itu. Jadi hal yang mengacu kepada suatu kondisi. Ada state di situ ya, seperti the poor berarti orang yang kurang gitu ya, yang tidak punya, poor. The have, orang yang punya, orang kaya.
biasanya menggunakan the, bukan a have atau a poor, tidak ya, digunakan the poor dan the have. Oke, itu tadi the ya. Umumnya pemakaian the itu seperti itu. Yang pasti kita gunakan the untuk finite noun, itu pasti. Kalau referen kita udah pasti gunakan artikel the dan bukan a atau an. Oke, kemudian kita diskusikan lagi lebih lanjut ke pemakaian a atau an. Pada a atau an nanti ini kita akan bagi dua, kapan menggunakan a atau menggunakan an. Tapi ini kategori umumnya adalah sama, bahwa mereka digunakan to modify indefinite noun atau noun yang belum pasti rujukannya atau reference-nya. Seperti tadi contoh kalimat saya yang sebelumnya adalah I need a new computer. What computer? I don't know. I just need a new computer because my computer is broken. Misalnya, saya butuh komputer baru karena komputer saya rusak. Komputer apa yang dibutuhkan? Enggak tahu. Pokoknya komputer baru. Nah, seperti itu. Jadi itu kita gunakan a atau an to refer indefinite noun, something that we are not sure yet, sesuatu yang kita belum pasti sebelumnya ya. Oke, dan lebih lanjut, a atau an ini membutuhkan kita harus differentiate gitu, harus benar-benar membedakan dan memahami pemakaiannya. Kita menggunakan artikel a jika yang kita modify itu ya, noun yang kita modify itu pelafalannya gitu ya. Pertamanya menggunakan konsonan sound, bunyinya gitu ya, bukan tulisannya tapi bunyinya. Nanti ada contohnya setelah ini ya. Kemudian kita gunakan an untuk vowel sound. Jadi ketika kita melafalkan noun itu, bunyi awalnya adalah bunyi vowel. Anda tahu vowel? Vowel bahasa Indonesianya adalah vokal. Ada a, i, u, e, o. Ya, itu. Kemudian untuk vowel sound, sekali lagi kita gunakan artikel an. Now let's see what's the example. Kita akan lihat contohnya. Contoh dari vowel di sini ya. Ini contohnya berupa frasa. Frasa yang menggunakan artikel a atau an. Kita lihat yang artikel a dulu. Pada a ada 5 contoh di sini ya. A book, a man, a lesson, a computer, dan a lecturer. Kalau artinya udah tahu semua ya. Saya kira udah tahu semua. Mungkin lecturer ini kata baru untuk Anda. Sebelumnya Anda mengenal teacher itu guru. Nah, lecturer adalah dosen. Oke, memang sedikit berbeda penyebutannya. Nah, Anda lihat yang an. Artikel an dipakai untuk mengawali noun yang bunyi awalnya dari kata itu adalah vowel sound. Nah, Anda lihat ada an apple, an air, an umbrella, an X-ray, dan an old man. Nah, Anda perhatikan ada yang aneh nggak di sini? Tadi kan katanya diawali vowel sound. Kenapa si X-ray ini menggunakan an dan bukan a? Mungkin ada yang seperti itu ya. Ada yang berpikir seperti itu. Oke, nah sekali lagi I will check. You can check the previous slide. Anda bisa cek di slide sebelumnya, penjelasan sebelumnya, bahwa an digunakan untuk vowel sound. Kita cermati vowel sounds, suaranya, bunyi awal yang muncul ketika kita melafalkan kata itu. Bunyi awalnya apa? Itu yang kita jadikan acuan. Jadi bukan tulisannya, bukan huruf awal, tapi bunyi awal. Kita lihat ini ya, X-ray. Coba ya, X-ray. Apa bunyi awal yang muncul? Ya, betul sekali. Bunyi awal yang muncul adalah E. Bunyi E, oke? Bukan E, bukan E, tapi E. X-ray. Coba kalau tanpa bunyi E itu, how to spell the word? Gimana kita akan spelling kata X-ray ini? Kira-kira ada yang bisa? Kalau saya nggak bisa. Bunyinya akan X-ray. Okay, that way. Okay, can you check that? So, do you understand what I'm saying about my explanation? Again, pada saat kita memutuskan akan memakai e atau an, kita harus cermati bunyinya. Sekali lagi ya, bunyinya, bukan hurufnya, bukan tulisannya. So, pay attention on the sound. Bunyi apa sih yang pertama kali muncul? Bunyi apple ada E ya, an air juga ya, an umbrella it is A. Kemudian X-ray itu juga E ya, dimana E adalah vowel. An old man it is also vowel. Okay, do you copy that? Anda bisa pahami itu? Ini
yang paling sederhana ya dari differentiating structure atau grammar rule di TOEFL Structure and Written Expression. Biasanya kita diminta membedakan, memilih apakah akan pakai atau an atau the. Itu lumayan cukup sering muncul ya. Padahal ini sangat sederhana dan terlihat sepele. Tapi yakinlah tanpa artikel ini kalimat kita akan terasa aneh dan akan grammatically incorrect. Coba ya kalau nggak percaya, Anda bikin kalimat nggak usah pakai atau an atau the ya. If you try to communicate that sentence with native speaker, for example, normally they will feel confused. Biasanya mereka akan bingung gitu ya, karena nggak ada yang modified noun yang kita ucapkan. Now, next slide, this is your test. Nah, ini dia. Sekarang coba ya, Anda coba tebak. Artikel mana yang harusnya kita gunakan? Di sebelah kiri ini ada word ya, sebelah kiri itu ada kata-katanya. Di tengah-tengah ada artikel atau an. Anda pilih salah satu. Kemudian apa sih first sound yang muncul? Nah, itu nanti Anda coba tebak ya. Kalau di yang pertama ini, nah Anda cermati ya. University ini kebalikan dari X-ray tadi. University diawali huruf awal memang, huruf vokal, tetapi kita coba dengarkan pada saat spelling university, bunyi awal yang muncul adalah y, bunyi y gitu ya. Jadi maka kita memilih di sini, a university dan bukan an university. First soundnya adalah y atau y sound. Nah, pada kata SMS, LCD, Union, European, coba Anda isi kolom yang ada di tengah. Kemudian first sound apa sih yang muncul? Okay, and then please write your answer at comment column. Sebisanya, tidak harus semua ya, tidak harus semua. Coba saya pengen tahu siapa aja sih yang paham dan belum paham. Nah, nanti sekiranya yang belum paham, bagian mana yang belum bisa dipahami, mungkin akan ada part 2 dari sesi artikel ini atau dari diskusi artikel ini. Okay, smart learner, I'll be waiting for your answer at comment column. Thank you very much for your attention. Thanks for listening. Okay, we will see on the next discussion. See you.